Oke, selamat bertemu kembali. Kali ini kita bertemu membahas soal-soal tentang tata surya untuk level SMP. Nah, kita masuki sesi ketiganya. Ketiga planet berikut ini disusun sebagian besar oleh gas dan es. Nah, sebelum menjawab, kita akan membahas dulu seperti apa itu. Oke. Nah, perhatikan. Untuk dapat menjawab nomor 14 di sini ya, coba dilihat, diperhatikan penjelasannya. Nanti klasifikasi planet yang lain itu nanti berdasarkan komposisi material penyusun dari planet-planet itu sendiri. Jadi kalau berdasarkan komposisi susunan mineralnya, maka nanti ada dua klasifikasinya. Yang pertama dikelompokkan atau klasifikasi pertamanya adalah planet terestrial. Dan yang kedua itu nanti planet Jovan. Kalau planet terestrial itu komposisinya adalah tersusun dari mineral dan bebatuan. Itu maksudnya terestrial. Oke. Nah, siapa saja planet yang masuk ke dalam kelompok terestrial itu contohnya adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Itu yang termasuk ke dalam kelompok terestrial. Sedangkan untuk kelompok Jovian atau dengan nama lainnya nanti gas raksasa itu pastinya tersusun dari gas dan es. Nah, yang termasuk planet ke dalam kelompok ini itu udah pasti Jupiter ya. Kemudian ada Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke. Nah, jadi dengan berbekal materi itu tadi, kita bisa menjawab nomor 14 ya. Nah, ketiga planet berikut ini disusun sebagian besar oleh gas. Tinggal kita cari saja. Kalau Venus itu kan terestrial ya. Kemudian B, Uranus, Neptunus, Jupiter. Boleh lah ya. Kayaknya inilah jawaban yang cocok. Jadi nomor 14 B. Kalau kita lihat C ada Mars. Kita lihat D ada Mars juga, itu terestrial. Oke, jadi nomor 14 jawabannya B. Nomor 15 ya, nomor 15 kita perhatikan dulu. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Matahari adalah sebuah bintang yang menghasilkan cahayanya sendiri. Benar. Yang kedua, planet-planet mengitari bumi dalam orbitnya yang berbentuk elips. Itu salah. Yang ketiga, planet-planet dapat dilihat karena memantulkan cahaya matahari. Benar. Oke. Yang keempat planet luar, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus terutama terdiri dari gas. Oke. Nah, ini betul. Ya, jadi kalau begitu yang paling cocok sih sebenarnya adalah 2 dan 4. Nah, tadi 3 kan kita kita katakan benar ya. Tapi di sini kan 3 nggak ada pilihannya loh. Jadi kita ambil yang sesuai yang ada pilihannya, yaitu 2 dan 4. Jadi planet yang dapat dilihat karena memantulkan cahaya matahari nggak masuk lah ya. Oke, jadi nomor 15 itu nanti jawabannya 2 dan 4. Mohon maaf ya, salah kita berarti. Tadi harusnya 1 ya, 1. Kemudian yang ketiga berarti benar. Yang keempat benar. Jadi jawabannya 1.
pernyataan yang benar ya. Berarti nanti dia minta 1, oke, benar. Yang kedua tadi itu planet-planet mengitari, salah. Yang ketiga planet-planet dapat dilihat karena memantulkan cahaya matahari, benar, 3. Keempat, planet luar Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus terutama terdiri dari gas ya. Berarti 1, 3, 4. Kalau kita lihat pilihannya 1, 3, 4 nggak ada. Kalau 1, 3 planet-planet ya, oke. Berarti jawaban yang cocok C ya, sesuai dengan pilihan yang tersedia itu C. Oke, jadi jangan kenapa C? Dadu, sorry, maksud saya dadu ya. D, maksudnya D. Oke, nomor 15. Nah, nomor 16. Di antara planet-planet di bawah ini yang kelajuan revolusinya paling cepat adalah, nah ini kamu ingat saja hukum Kepler ketiga ya. Hukum Kepler ketiga ya, itu ada mengatur hubungan antara periode dengan jari-jarinya. Jadi nanti itu T pangkat 2 dengan R pangkat 3 ya. Jadi ini kalau kita lihat semakin kecil jari-jarinya berarti nanti waktunya, periodenya makin besar itu. Jadi kalau kita sesuaikan dengan pilihannya ya, maka yang paling dekat ke matahari itulah jawabannya, Venus. A. Nomor 17. Planet yang memiliki periode revolusi paling lama. Nah, ini kebalikannya. Ya, di antara opsi yang tersedia, yang paling jauh lah kita pilih. Dalam hal ini yang paling jauh berarti Uranus. Ya, jadi nomor 17 jawabannya dadu. Kemudian yang nomor 18. Dari ratusan ribu asteroid yang telah ditemukan, asteroid yang ukurannya paling besar adalah Ceres. Ya, jadi nanti kalau misalnya ada soal ya, tolonglah ingat, kamu kan suka makan coklat Ceres. Nah, ingatlah itu ya, mirip seperti itu, dia gampang itu ya. Oke, nah jadi nomor 18 jawabnya ayam atau A. Kita lanjut nomor 19. Hal-hal berikut yang merupakan penyebab dari planet beredar mengelilingi matahari kecuali ya, kecuali berarti kan di bawah ini ada jawabannya yang benar, cuma kita disuruh carikan yang salah. Nah, kalau begitu tinggal kita cocokkan saja. Namun sebelum kita menjawab, coba perhatikan ya, akan saya jelaskan. Nantinya ini matahari. Oke, matahari. Kemudian di sini ada planet. Ya, kita nggak bilang planetnya bumi atau apa gitu, nggak usah ya. Nah, jadi nanti mereka ini kan terpisah oleh jarak yang jadi jari-jarinya ini R. Nah, antara mereka bumi dengan planet ini tadi ada yang namanya gaya gravitasi ini. Oke. Nah, gaya gravitasi itu besarnya G dikali M matahari, kita buat M1, kemudian massa planetnya M2, lalu kuadrat jarak pisah mereka ya. Nah, ini tetapan, ini massa matahari, yang ini massa planet, lalu R pangkat 2 itu jarak pisah mereka. Nah, kalaulah misalnya kalian perhatikan, jika memang ada gaya tarik, berarti kan harus ada gaya melawan tarikan ini. Kalau tidak, nanti planet ini udah masuk ke matahari. Nah, jadi gaya melawan dia itu itulah yang disebut dengan gaya sentripetal. Besarnya Fs sama dengan massa planet ya, atau saya buat di sini M2 dikali
kuadrat kecepatannya dibagi R. Ini. Nah, jadi inilah yang mengimbangi gaya tarik matahari tadi. Sehingga nantinya planet-planet itu beredar atau bergerak ya mengelilingi matahari dengan kecepatan konstan. Coba kalau misalnya planet-planet itu berlomba, adu balap kayak Valentino Rossi sama Marc Marquez. Nah, gimana coba kita ya sebagai penumpangnya. Oke. Nah, jadi untuk nomor soal yang tadi ya bisa kita carikan jawabannya. Mari kita lihat lagi ke laptop. Oke. Nah, kita lihat di sini. Hal-hal berikut yang merupakan penyebab dari planet beredar mengelilingi matahari kecuali kalau massa matahari yang paling besar. Oke, ya benar. Tadi ada massa ya. Kemudian adanya gaya tarik menarik antara matahari dan planet. Oke, benar. Planet-planet yang mempertahankan gerakannya yang lurus. Lurus. Kok bisa? Ya, bisa dong kalau diluruskan gitu ya. Ya lah, ya. Mana ada gerak planet yang lurus. Oke, berarti itulah yang salah. Jadi jawabannya C. Terakhir, nomor 20. Pernyataan tentang komet berikut yang benar. Nah, yang benar. Komet itu siapa? Oke. Kita lihat dulu opsinya yang A. Merupakan planet-planet kecil yang mengelilingi matahari. Enggak, itu salah. Gerakannya mengelilingi planet dan enggak ada, salah. Arah ekor komet selalu menghadap ke matahari. Wow, salah. Yang D, gerakannya mengelilingi matahari dengan orbit sangat lonjong. Oke, ini jawaban benar. Jadi, untuk sesi ketiga kita akhiri sampai nomor 20. Oke, terima kasih.